Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat sesuatu yang ya cukup unik lah ya. Sebuah buku dari tahun 1915. Judulnya The Art of Public Speaking. Wah, 1915. Kedengarannya tua banget ya. Iya, kuno kan? Tapi jangan salah, prinsip-prinsip di dalamnya itu ternyata masih jadi fondasi penting loh, bahkan sampai sekarang, di era digital ini. Nah, jadi misi kita hari ini ya seperti biasa, kita mau saring nih, intisari yang paling berguna, yang paling praktis dari buku klasik ini, khusus buat Anda semua. Hmm, Kita nggak akan bahas teori yang kaku-kaku banget, tapi lebih ke wawasan yang ya semoga bisa langsung Anda pakai buat ningkatin cara ngomong di depan umum, mau itu di panggung gede atau cuma presentasi tim kecil gitu. iya. Dan yang menarik nih, dari awal buku ini udah bilang kalau public speaking itu bukan cuma soal teknik doang. Fokus utamanya itu sebenarnya ekspresi diri. Malah disebutnya pengeluaran publik dari diri manusia itu sendiri. Dalam juga ya konsepnya ya. Pengeluaran publik dari diri manusia, oke. Mari kita bedah deh, apa sih artinya itu buat kita-kita sekarang? Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Buku ini tuh di bagian kata pengantar langsung bilang, jangan kejebak sama penampilan luar. Hmm, Jangan sibuk niru gaya orang lain, terus lupain deh standar-standar yang kaku. Intinya justru, ya itu tadi, mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Otentisitas gitu ya. betul banget. Nah, ini nyambung ke konsep yang penting banget. Pengembangan diri si pembicara. Jadi buku ini bilang, pembicara itu harus menjadi sesuatu dulu. Dia harus berpikir, terus merasakan sesuatu secara tulus, baru dia punya bahan yang layak buat disampaikan. Oh, jadi ada isinya dulu gitu ya? Iya, kalau dalamnya kosong, ya ibaratnya mesin canggih tapi nggak ada bensinnya. Teknik sehebat apapun, ya cuma jadi mesin pengantar pesan orang lain aja, kosong. Jadi substansi internal itu yang paling penting. Nah, ini kan nyambung banget sama percaya diri ya. Buku ini bilang, PD itu datangnya bukan dari sombong, tapi dari persiapan yang matang. Betul. Kenali topik Anda, luar dalam, harus lebih ngerti dari siapapun di ruangan itu. Kalau kita udah benar-benar tahu apa yang kita omongin, rasa cemas soal, aduh penampilan gue gimana ya, atau cara ngomong gue bener nggak sih, itu jadi nomor dua. Yang penting kita punya sesuatu buat dibagi. Tapi ada tapinya juga nih. Buku ini juga ngingetin keras soal kebalikannya. Terlalu pede alias sombong. Ah, iya ya. Itu dianggap sama buruknya kayak rasa takut. Ada kutipan bagus di situ, tanda kehebatan sejati itu justru pas seseorang nggak berusaha kelihatan hebat. Fokusnya harus pindah dari saya ke pesan dan audiens. Iya, menarik. Jadi kalau kita tulus pengen ngasih nilai, pengen bantu audiens lewat gagasan kita, ego kita, mau yang minder atau yang sombong, itu biasanya jadi ngecil sendiri kok. Oke, jadi fondasinya jelas ya, substansi diri dari persiapan dan pengembangan diri, bukan cuma polesan luar. Nah, sekarang gimana caranya menyampaikan itu biar pesannya benar-benar nyampe dan ngena? Buku ini kan banyak banget ngebahas soal ini, terutama cara ngelawan musuh besar, monoton. Ah ya, monoton. Buku ini pakai analogi yang lumayan tajam sih. Katanya pembicara monoton itu kayak Victrola. Victrola, pemutar piringan hitam itu ya? Iya, yang jadul itu. Yang koleksi lagunya cuma 3, terus diputar itu melulu. Ya, bosenin lah pasti. Tapi lebih dari itu, monoton itu nunjukin keterbatasan si pembicara. Dia belum ngebuka semua potensi ekspresinya. Kayak pelukis yang cuma pakai 3 warna cat aja gitu. Oke. Terus gimana caranya biar kita nggak jadi Victrola yang ngebosenin itu? Katanya ada kotak perkakas vokal ya. Coba kita buka satu-satu. Yang pertama, emphasis atau penekanan. Gimana nih? Penekanan ini intinya bikin bagian penting dari pesan kita jadi menonjol. Biar kelihatan gitu loh. Buku ini nyaranin kita cari kata-kata puncak gunung. Kata-kata puncak gunung, maksudnya? Ya, ide utama dalam kalimat. Mirip headline di koran lah. Nah, salah satu cara paling ampuh itu pakai kontras. Contohnya jelas banget. Takdir bukanlah masalah kesempatan. Ini adalah masalah pilihan. Oh, oke. Dengan nekenin kata takdir, kesempatan, sama pilihan, maknanya jadi lebih kuat, lebih gampang diingat. Ini bukan cuma soal naikin volume suara ya, tapi lebih ke ngasih bobot ke kata kunci itu. Oke, kontras buat nekenin. Masuk akal. Alat berikutnya, pitch atau nada bicara. Ini sering disalahartiin cuma jangan datar.
Tapi kayaknya lebih dalam ya? Jauh lebih dalam. Variasi nada emang penting, biar audiens nggak ngantuk. Tapi yang lebih penting lagi, perubahan nada yang signifikan dan tiba-tiba itu bisa bikin penekanan yang kuat banget. Contohnya gimana tuh? Buku ini ngegambarinya kayak kontras hitam putih di lukisan. Langsung narik perhatian. Bayangin deh, Anda lagi cerita, terus pas bagian tegang, tiba-tiba nada suara Anda turun drastis. Wah, efeknya bisa kuat banget. Buku ini malah nyebut monoton nada itu wabah. Serem kan? Wabah monoton, wih keras juga ya istilahnya. Oke lanjut, ada pate atau kecepatan. Gimana kita mainin kecepatan bicara? Kecepatan ini kayak pedal gas sama rem di mobil. Kita bisa pelan-pelan buat ngasih penekanan di poin yang penting banget. Ide yang dalam atau momen yang emosional. Biar audiens sempat mikir gitu. Sebaliknya, bisa juga ngebut pas nyampain sesuatu yang seru, mendesak, atau penuh semangat. Contoh dari naskah drama di buku ini menarik tuh. Aku ingin kau mengingatnya di hari terpanjangmu, aku tak peduli kau punya 6 pistol. Oh iya, Bagian terakhir itu diucapin cepat banget, ngikutin intensitas momennya. tapi ada risikonya nggak sih mainin kecepatan gini? Ntar kedengeran panik atau malah kayak dibuat-buat? Nah, itu dia poin pentingnya. Buku ini ngingetin, kecepatan itu harus pas sama emosi yang mau disampaikan. Kalau ngomong cepet tapi datar, atau ngomong pelan tapi nggak ada bobotnya, ya aneh jadinya. Kuncinya itu otentisitas emosi di balik perubahan kecepatannya. Harus kerasa wajar, ngedukung pesan, bukan cuma trik doang. Otentisitas lagi ya kuncinya. Oke, alat keempat. Pause atau jeda. Ini sering dianggap sepele nih, paling cuma buat ambil napas. Tapi buku ini ngelihatnya lebih strategis ya. Banget, jeda itu bukan ruang kosong, tapi ruang yang berisi. Fungsinya banyak banget. Misalnya, 1. Ngasih waktu buat ide penting meresap. Kayak diam sebentar abis ngomong kalimat kunci. 2. Bisa bangun ketegangan. Kayak di cerita detektif gitu. Bikin mereka nunggu sebelum mengungkap sesuatu. oke. 3. Ngasih kita pembicaranya waktu buat ngumpulin energi mental sebelum masuk ke poin kuat berikutnya. 4. Ya ngasih istirahat mental dikit buat audiens biar nggak pusing sama informasi. Tapi jangan kebanyakan juga ya. Nah, itu dia. Kayak bumbu masak lah, jangan kebanyakan. Jangan pakai jeda dramatis buat hal sepele. Ingat cerita soal orator yang ke air terjun Niagara itu nggak? Gimana tuh ceritanya? Dia berhenti lama banget sebelum bilang, tingginya 147 kaki. Jadinya malah aneh, konyol, karena terlalu didramatisir buat info gitu doang. Haha, ya juga ya. Bisa jadi bahan ketawaan. Oke, yang terakhir nih dari alat vokal. Inflection atau infleksi. Bedanya apa sama pitch tadi? Kalau pitch itu lebih ke naik turunnya nada antar kata atau frasa secara umum lah ya. Nah, kalau infleksi, itu lekukan nada di dalam satu kata. Ini soal gimana kita ngucapin kata itu yang bisa ngubah artinya total. Oh, gitu. Contoh klasik di buku itu, aktris legendaris Mrs. Siddons. Pas meranin Lady Macbeth yang lagi ragu, dia ngucapin "we fail". Dengan infleksi yang beda di kata fail, dia bisa nyampein macam-macam rasa. Ragu beneran, heran yang sinis, atau malah keyakinan tersembunyi. Keren kan? Wah. Terus infleksi yang turun panjang di kata kunci itu juga ngasih kesan kuat dan pasti. Wow, ternyata detail banget ya. Jadi ada penekanan, nada, kecepatan, jeda, sama infleksi. Ini alat bantu yang kuat banget sih. Tapi kan buku ini dari 1915 nih. Apa semua ini nggak kerasa kaku atau teatrikal gitu kalau diterapin sekarang? Pertanyaan bagus itu. Buku ini sebenarnya udah ngantisipasi juga kok. Ditekenin berkali-kali. Ini semua bukan trik mekanis. Kuncinya itu latihan. Latihan terus sampai semua ini kerasa alami jadi bagian dari cara kita berekspresi. Kayak belajar berenang gitu ya? Tujuannya bukan jadi aktor panggung, tapi biar alat-alat ini bantu kita nyampein pikiran dan perasaan kita dengan lebih jernih, lebih kuat. Semuanya harus ngelayanin pesan dan otentisitas kita. Nah, ini nyambung banget nih ke bagian berikutnya. Pikiran dan kehadiran si pembicara. Salah satu poin penting itu konsentrasi. Bukan cuma fokus ke materi, tapi fokus ke momen saat ini. Tepat sekali. Buku ini ngingetin bahayanya pikiran yang loncat-loncat. Kalau pas kita ngucapin kalimat A, pikiran kita udah sibuk mikirin kalimat C dan D, ya kalimat A itu bakal kedengeran kosong, mekanis, kayak robot. Kayak nggak ada jiwanya gitu ya? Iya. Ingat jawaban Hamlet pas ditanya Polonius lagi baca apa? Kata-kata, kata-kata, kata-kata.
Cuma cangkang doang nggak ada isinya. Konsentrasi penuh sama makna dan rasa dari kalimat yang lagi diucapin, itu penting banget biar kedengaran hidup. Oke, konsentrasi. Selain itu, ada juga soal conviction atau keyakinan. Buku ini kayaknya tegas banget soal ini ya. Jangan pakai kata-kata ragu kayak menurut saya kira, mungkin. Kalau yakin ya sampaikan sebagai fakta. Apa ini nggak bahaya jadi dogmatis atau sok tahu? Itu risiko yang perlu diwaspadai, pastinya. Tapi konteksnya di sini tuh, kalau kita udah riset, udah punya argumen kuat, dan kita bener-bener yakin sama apa yang kita omongin, ya sampein aja dengan kekuatan keyakinan itu. Hmm, Buku ini ngutip gimana Yesus ngajar sebagai orang yang berkuasa, penuh otoritas. Audiens itu cenderung lebih kesentuh sama pembicara yang kelihatan yakin sama pesannya, daripada yang kedengeran ragu-ragu. Ini bukan berarti kita nutup diri dari diskusi ya, tapi lebih ke punya tulang punggung intelektual dan emosional pas nyampein gagasan. Bahasa yang ragu-ragu itu ngelembekin dampak pesan. Oke, jadi ada keseimbangan antara yakin tapi tetap terbuka ya. Dan ini ngebawa kita ke jantungnya nih, yang juga jadi fokus utama bab 10 buku ini. Perasaan dan antusiasme. Buku ini bilang sincerity atau ketulusan itu jiwanya kefasihan bicara. Bisa dijelasin lagi? Iya, bab 10 ini emang penting banget sih, kayak inti filosofi buku ini. Ketulusan, menurut buku ini, itu sumber energi paling gede buat pembicara. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dipalsuin atau dinyalain gitu aja pas mau naik panggung. Oh, jadi nggak bisa pura-pura gitu ya? Nggak bisa. Ada kutipan dari Daniel Webster yang diambil buku ini, kuat banget. Pikiran dan perasaan yang membentuk pidato harus lahir kembali saat disampaikan. Artinya, gairah, keyakinan, kepedulian yang kita rasain pas riset, pas nulis materi, itu harus hidup lagi secara otentik di depan audiens. Harus dirasain lagi saat itu ya? Betul. Carlyle juga dikutip bilang, ketulusan yang dalam itu ciri utama semua orang hebat. Ini bukan soal tampil emosional lebay ya, tapi soal nyambungnya antara omongan sama apa yang ada di hati. Keselarasan itu. Tapi gimana caranya ngidupin lagi perasaan itu? Kan kadang kita grogi atau pikiran kemana-mana pas tampil. Gimana biar tulusnya tetap kerasa? Buku ini nyaranin beberapa hal sih. Pertama, ingat lagi kenapa kita nyampein pesan ini. Apa tujuan baik di baliknya? Kedua, connect sama audiens. Buku ini nekenin pentingnya simpati atau simpati yang dalam ke sesama manusia. Simpati ya? Iya, kalau kita ngomong bukan buat diri sendiri, tapi karena peduli sama audiens, pengen ngasih mereka sesuatu yang berharga, nah itu bakal mancing ketulusan sama antusiasme yang alami. Banyak pidato hebat itu lahir dari niat tulus buat melayani orang lain. Ada kutipan Beveridge juga yang bilang, elemen religius atau spiritual dalam arti luas ya, kayak nyambung ke sesuatu yang lebih gede dari diri sendiri, itu sumber kekuatan terdalam. Menarik banget. Jadi perasaan dan antusiasme itu nggak dibuat-buat, tapi digali dari dalam diri, dari tujuan dan kepedulian kita ya. Ini ada hubungannya juga nggak sama konsep kekuatan cadangan atau reserve power yang dibahas di bab lain? Banget, berkaitan banget. Reserve power ini intinya kita punya lebih banyak pengetahuan, pemikiran dan perasaan soal topik kita dibanding yang kita sampaikan. Kayak punya tabungan energi intelektual sama emosional gitu. Oh, jadi nggak pas-pasan gitu ya? Iya, jangan ngepas. Ini ngasih kita pede, bikin penyampaian jadi ngalir deras, kayak sumur artesis, bukan kayak ember yang hampir kosong. Kekuatan cadangan ini didapat dari persiapan yang dalam, observasi yang tajam ke kehidupan, kayak contohnya Ruskin, Beecher, Thoreau di buku itu, dan refleksi pribadi. Kalau kita penuh, antusiasme itu munculnya lebih gampang. Buku ini juga nyinggung soal imajinasi ya, judul babnya Mengendarai Kuda Bersayap. Ngingetin kata Napoleon, umat manusia diatur oleh imajinasinya. Gimana peran imajinasi di public speaking menurut buku ini? Imajinasi itu alat penting banget buat bikin pesan kita jadi hidup. Public speaking kan bukan cuma soal fakta sama logika aja. Imajinasi itu bikin kita bisa ngelukis gambaran yang jelas di pikiran audiens. Pakai metafora yang kena, cerita yang nyentuh. Jadi jembatan ke emosi gitu?
Nah, itu dia, jembatan ke emosi audiens. Kalau kita mau mereka ngerasain apa yang kita sampaikan, bukan cuma ngerti doang. Ya, kita perlu aktifin imajinasi mereka. Dan itu mulainya dari imajinasi kita sendiri. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita soal The Art of Public Speaking ini, kayaknya public speaking yang efektif itu satu kesatuan utuh ya. Bukan cuma soal teknik vokal atau struktur pidato doang, tapi gabungan antara apa yang ada di dalam, substansi, persiapan, keyakinan, dan terutama ketulusan sama antusiasme yang otentik dengan gimana kita nyampeinnya secara terampil dan penuh kehadiran. Ujung-ujungnya ya soal bangun koneksi yang tulus sama Anda semua pendengar kita. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, mari kita balik lagi ke ide inti buku ini yang tadi kita singgung di awal. Kalau public speaking itu pengeluaran publik dari diri manusia itu sendiri, ekspresi diri gitu kan? Iya. Mungkin ada baiknya Anda renungin ini. Aspek diri Anda yang mana nilai-nilai Anda, keyakinan Anda, kepedulian Anda, gairah Anda, yang paling pengen Anda keluarkan atau tunjukin pas Anda ngomong di depan umum berikutnya. Dan gimana prinsip-prinsip yang udah kita bahas ini, terutama soal ketulusan, antusiasme, sama penggunaan alat-alat penyampaian secara sadar, bisa bantu Anda mengekspresikan diri Anda itu dengan cara yang paling otentik dan paling ngena buat audiens Anda. Coba direnungkan.